Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa asdaqul hadiits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita lanjutkan dari pembahasan yang ketiga dari mukadimah penulis seputar masalah tauhid dan kesyirikan. Ya, jadi sudah diterangkan definisi tauhid dan keutamaan tauhid. Ya. Tauhid artinya seorang dia menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu secara bahasa ya. Adapun secara istilah sudah diterangkan. Ada pembagian di ulama, ada yang bagi secara umum, ada yang bagi secara khusus. Kalau tauhid yang bermakna umum, tauhid secara umum yaitu mengesahkan Allah pada hak Allah, ya. Atau bahasa lainnya, para ulama memberikan definisi, yaitu dia mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Nah, itu definisi tauhid secara umum dan sudah diterangkan apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Kemudian juga ada tinjauan tauhid secara khusus yang dipakai oleh sebagian ulama, yaitu mengesahkan Allah pada ibadah, ya, pada ibadah. Dan ini arahnya pada tauhid uluhiyah saja kan, karena itu yang menjadi letak perbedaan antara kaum musyrikin dan kaum mukminin, ya. Pada tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Adapun tauhid rububiyah dan nama dan sifat itu diakui oleh kaum musyrikin di masa Nabi ketika itu ya, sampai di masa sekarang. Ya. Tapi kalau tauhid uluhiyah ini yang mereka tidak bisa mengakuinya. Ya. Karena mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Dipahami ya? Kemudian juga sudah diterangkan dari keutamaan tauhid di sini. Tauhid dari keutamaannya, satu di antara keutamaan tauhid yaitu apa? Dari sebab diterimanya ibadah, sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya dia merupakan syarat diterimanya amalan. Ya, sudah diterangkan kan ada berapa syarat diterimanya amalan? Ada 3. Di sini Syekh terangkan satu di antaranya, yaitu tauhid. Yang kedua apa? Keikhlasan. Dan yang ketiga al-mutaba'ah. Ya, dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin lihat dari keutamaan tauhid itu sangatlah banyak ya, diterangkan oleh para ulama dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Syekh ada buku khusus yaitu Kitabut Tauhid. Di bab-bab yang pertama beliau terangkan keutamaan tauhid di situ. Keutamaan tauhid. Ya. Di sini tidak beliau meluas ya, karena ini ringkasan dari pembahasan tauhid dan kesyirikan. Adapun pembahasan meluas
Itu nanti akan dibahas di kitab Tauhid, ya, di kitab At-Tauhid. Nah, jadi di sini boleh terangkan kepada kita tauhid itu dari sebab diterimanya amalan atau syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dari sebagian keutamaan yang lain dari tauhid. Ya. Saya isyaratkan saja ya, nanti rinciannya akan disinggung di kitab Tauhid. Dari keutamaan tauhid yang lain, tauhid ini dari sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dari sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu asal kebahagiaan di situ dengan tauhid. Ya. Kembalinya pada tauhid. Ya. Kemudian dari keutamaan tauhid juga, ini merupakan sebab keamanan, ya, di suatu negeri. Andai kata negeri itu ditegakkan tauhid, maka akan aman, ya, akan aman negeri tersebut, ya. Nah, ini diterangkan di ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ya. Hanya saya tidak bawakan. Kemudian dari keutamaan tauhid yang lain, ya, ini dari sebab kekokohan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kalau dia punya tauhid, dia akan dikuatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Ini dari sebagian dari keutamaan tauhid. Dan kemudian dari keutamaan tauhid juga yang lainnya, ya, tauhid ini dari sebab kejayaan umat Islam. Ya, tauhid dari sebab kejayaan umat Islam. Jadi kalau ingin umat berjaya, ya, dia menjadi umat yang disegani, ya, diajarkan tauhid. Hendaknya mereka punya tauhid. Ya, itu dari sebab kejayaan. Dan perkara ini sudah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, para sahabat itu kan mereka tidak punya banyak dari dunia misalnya kan, tapi mereka bisa menguasai atau berbagai negeri-negeri yang ditaklukkan ketika itu, ya, oleh para sahabat. Itu dari sebab kejayaan umat karena mereka punya tauhid. Ya. Baik. Mungkin dari sebagian, ya, dari keutamaan tauhid. Ya. Kemudian juga dari keutamaan tauhid yang lain, dia dari sebab adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab-sebab pengampunan itu ketika seorang hamba dia punya tauhid. Nah, dan kemudian juga dari keutamaan tauhid, tauhid ini dari sebab yang menyelamatkan dari siksaan api neraka, dari kekekalan dalam neraka, ya. Jadi kalau misalnya dia punya tauhid, walaupun dia punya dosa misalnya, Allah kehendaki dia disiksa selain dosa kesyirikan, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Tidak akan kekal dalam neraka. Jadi dia merupakan sebab yang menyelamatkan dari siksaan api neraka, dari kekekalan. Dan sebaliknya, tauhid ini dari sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab masuknya hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian, ya, dari keutamaan tauhid. Dan nanti rinciannya kita akan bahas insyaallah taala di kitab Tauhid dari pembahasan rangkaian akidah yang menyelamatkan dari siksaan api neraka. Jadi sudah kita ketahui dari definisi tauhid dan keutamaannya. Kemudian di sini beliau sudah kita terangkan kemarin, ya. Beliau dekatkan pemahaman
Ya. Kata beliau sebagaimana salat, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Ya, sebagaimana salat dia tidak dinamakan salat kecuali bersama dengan tahara. Ya. Jadi ibadah itu kan tidak dinamakan ibadah kecuali kalau dia bersama dengan apa? Tauhid. Ya. Nanti betul ibadahnya kalau ada tauhidnya. Itu bahasa lainnya ya. Artinya kalau dia beribadah tidak ada tauhid, maka tidak dinamakan ibadah. Ya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, beramal capek tapi di hari kiamat dia masuk dalam neraka apa? Hamiyah. Ya. Waliyadzubillah. Jadi diperhatikan sama dengan salat. Kalau dia salat tidak ada taharanya, maka tidak dinamakan sebagai apa? Salat. Ya. Itu permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Dan kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit tahara. Jika kesyirikan masuk dalam ibadah, maka dia akan merusak. Sebagaimana hadas, hal-hal yang membatalkan wudu ya, tahara itu jika masuk dalam apa? Tahara. Ya. Ini juga dari hal yang mendekatkan pemahaman. Ya. Dan sudah diterangkan kemarin dari bentuk kerusakan kesyirikan itu. Jika dia telah masuk dalam ibadah, ada dua macam kan? Tergantung dari jenis kesyirikannya. Kalau kesyirikan dari kesyirikan akbar yang besar, maka ini akan merusak seluruh amalan. Merusak seluruh apa? Amalannya. Apakah amalan yang ada kesyirikan di situ? Dan juga amalan yang lain ya, yang dia telah amalkan akan rusak, akan terhapus. Ini sudah diterangkan ya. Ada jenis kerusakan yang kedua, kalau syiriknya syirik asgar ya, kalau syiriknya syirik asgar, syirik kecil, maka yang rusak hanya amalan yang ada kesyirikan di situ. Adapun amalan yang lainnya itu tetap diterima sahih ya, sepanjang tidak ada kesyirikan padanya. Ini sudah kita contohkan ya. Seperti apa contohnya? Orang yang salat ingin dilihat orang, riya. Ya. Kalau dia riya dari awal sampai akhir, ya sudah tidak diterima salatnya, rusak. Tapi salat-salat yang lain, amalan yang lainnya tetap sahih. Ya, dipahami ya? Baik. Itu dibedakan ya jenis kerusakan dari kesyirikan yang masuk. Tapi sekarang kita jelaskan dulu dari definisi kesyirikan. Di sini kan beliau sudah singgung istilah syirik. Fa idza dakhala syirku, jika syirik masuk pada ibadah. Ya, apa itu syirik? Syirik itu kan secara bahasa dia bermakna penyetaraan. Ya. Itu secara bahasa ya. Penyetaraan atau menyetarakan ya. Itu dari makna kesyirikan secara bahasa. Adapun secara istilah, definisi kesyirikan itu banyak di kalangan ulama ya. Ada beberapa definisi. Tapi kesyirikan ini secara ringkas dia ini kan kebalikan dari tauhid. Kebalikan dari apa? Tauhid. Jadi kalau kemarin sudah kita bagi tauhid ada dua definisinya. Ada tauhid yang bermakna umum, ada tauhid yang bermakna apa? Khusus. Ya, yang umum kan sudah diterangkan, yaitu mengesahkan Allah pada hak-hak Allah dari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Nah, kesyirikan sebaliknya. Ya. Yaitu ada yang umum juga, ada yang apa? Ada yang khusus. Itu dia menjadikan sesuatu dari hak Allah, tapi dia arahkan kepada selain Allah. Itu dari mana kesyirikan secara umum. Ya. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah, tapi dia arahkan kepada selain Allah.
Ya, kemarin kan sudah diterangkan bisa masuk di situ rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu dari hak-hak Allah. Misalnya contoh ya, kan sudah diterangkan di tauhid rububiyah. Itu dia mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kalau dia seorang yang bertauhid, dia tetapkan Allah yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, gitu kan? Maha menguasai, menghidupkan, mematikan dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Kalau dia misalnya meyakini ada makhluk yang bisa mencipta, gitu kan, yang bisa mengatur alam semesta ini, yang bisa memberikan rezeki, ya, ini kan hak Allah harusnya kan, tapi dia palingkan kepada selain Allah. Nah, itu namanya apa? Kesyirikan. Tapi di syirik dalam rububiyah. Jelas ya? Saya ulangi. Harus dipahami di sini ya. Misalnya ada yang tadi kan sudah diterangkan, ada hak Allah dalam masalah apa? Rububiyah. Allah yang Maha Mencipta, mengatur, menguasai kan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, kalau ada yang misalnya yang meyakini ada makhluk yang bisa mencipta, memberikan rezeki, gitu kan, mengatur, menghidupkan, mematikan. Apa hukumnya ini? Hah? Hukumnya apa? Syirik dalam apa? Rububiyah. Ya, jelas ya? Dipahami ini? Ini kesyirikan jenis yang pertama di rububiyah. Baik. Lebih jelas lagi kalau kita masuk di uluhiyah. Ya, uluhiyah kan jelas sudah diterangkan definisinya kan? Tauhid uluhiyah. Itu dia esahkan Allah dalam peribadahan. Jadi kalau ada yang meyakini ada makhluk yang bisa disembah selain Allah, hukumnya apa? Ya, kesyirikan dalam apa? Dalam uluhiyah. Ya, ini letak kesyirikannya kaum musyrikin dari masa dahulu sampai di masa sekarang. Dia meyakini ada yang bisa disembah selain Allah. Itu orang-orang Nasara kan? Dia sembah Allah, sembah juga ya Nabi Isa alaihissalam. Disembah juga ibunya. Orang-orang Yahudi juga seperti itu. Disembah Allah, disembah juga Uzair. Ya, dianggap sebagai anak Allah. Dipahami ya? Nah, itu kesyirikan dalam uluhiyah. Jadi kalau orang-orang dahulu itu mereka jarang berbuat kesyirikan dalam rububiyah. Ya, jarang ya. Ya. Karena mereka meyakini Allah yang Maha Mencipta, yang mengatur, menguasai terus gitu ya. Tapi kalau di uluhiyah itu kebanyakannya kesyirikan mereka di situ. Dipahami ya? Ya. Walaupun ini di belakangan ya, kaum musyrikin belakangan itu banyak yang jatuh juga dalam kesyirikan dalam rububiyah tadi. Dia meyakini ada yang bisa mencipta, mengatur, memberikan rezeki, ya, selain Allah. Itu kesyirikan dalam apa? Rububiyah. Jelas ya? Itu sudah dua ya. Hak Allah dalam rububiyah dilanggar, maka dia jatuh kepada apa? Kesyirikan. Hak Allah dalam uluhiyah dilanggar, diserahkan kepada selain Allah, itu jelas masuk dalam kesyirikan. Nah, yang ketiga ada hak Allah dalam apa? Nama dan sifat. Ya. Hanya di nama dan sifat ini diperhatikan di sini ya. Ada nama-nama yang khusus milik Allah. Ada juga nama-nama yang tidak apa? Yang tidak khusus. Kalau dia nama yang khusus, tidak boleh dia arahkan kepada makhluk. Dia namakan makhluk dengannya. Ini hak Allah di situ dijaga. Contoh misalnya nama Allah. Ya. Kalau misalnya dia namakan untuk makhluk, ada makhluk yang bernama Allah, hukumnya apa? Syirik dalam apa? Masalah nama dan sifat. Ya. Dalam tauhid asma wa sifat. Contoh yang lain lagi, nama Allah yang khusus yaitu nama Ar-Rahman. Misalnya kan?
dia namakan untuk makhluk. Ya. Ini yang hati-hati ya. Ini yang sering ini terjadi di sebagian orang. Ya. Dipanggil namanya Rahman, padahal namanya Abdurrahman, tapi dia panggil dengan nama Rahman. Ini hati-hati. Ini bisa masuk dalam kesyirikan. Ya. Karena nama Rahman itu nama khusus milik Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jelas ya? Baik. Tapi di sisi lain ada nama-nama yang tidak khusus. Dia nama Allah, tapi Allah juga namakan untuk selain Allah dari makhluknya. Contoh misalnya apa? Malik. Ya. Malik ini nama apa? Nah, dia ini bukan nama yang khusus. Karena ada nama malaikat, namanya apa? Malaikat Malik. Nama Allah juga apa? Malik. Jadi kalau misalnya ada yang bernama dengan nama Malik, ya boleh saja, tidak ada masalah. Malaikat saja ada yang bernama Malik. Dipahami ya? Baik, jelas ya? Dan juga dari para sahabat juga seperti itu. Ya, itu nama yang tidak khusus, tidak ada masalah. Dia nama Allah, tapi juga bisa dinamakan untuk selain Allah. Contoh yang lain lagi, nama Aziz. Ya. Nama Al-Aziz. Ini juga bukan nama yang khusus milik Allah. Jadi tidak ada masalah ketika dia serahkan kepada selain Allah. Itu kan ada di surah Yusuf ya. Dikatakan di situ wa qalat imra'atul aziz, dan berkata istrinya Al-Aziz. Nah, di situ bukan Allah itu, tapi raja. Ya, dipahami ya? Sifat Nabi kita juga seperti itu. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, azizun alaihi ma anittum. Nabi itu sangat berat pada apa yang menyulitkan kalian. Ya. Ditambah lagi sifat yang keduanya, bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi itu kepada orang-orang yang beriman rauf, lagi apa? Rahim. Rauf nama Allah, Rahim juga nama Allah. Tapi di situ Allah menamakan nabinya seperti itu. Ya, mensifatkan nabinya Rauf, lagi apa? Rahim. Nah, berarti nama Rauf, nama Rahim, nama Aziz, nama Malik itu bukan nama yang apa? Yang khusus. Boleh dinamakan kepada makhluk, walaupun dia tidak pakai tambahan abdu di depannya. Langsung dipahami ya? Tapi kalau nama Allah, nama Rahman, ya, ini nama yang khusus. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Kecuali kalau dia pakai abdu, misalnya Abdullah, Abdurrahman, itu kan dari hal yang dipuji. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dari ringkasan ya, dari apa? Kesyirikan. Jadi seorang tadi ya. Dan kesyirikan itu adalah dia ada makna umumnya, ada makna apa? Khususnya. Kalau yang umum tadi kebalikan dari tauhid yang bermakna umum kan? Ya. Yaitu dia apa tadi? Menjadikan sesuatu dari hak Allah yang merupakan perkara khusus, tapi dia arahkan kepada selain Allah. Ya, baik itu pada rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ya, hak-hak yang khusus itu dijaga ya. Jangan diarahkan kepada selain Allah. Kapan diarahkan kepada selain Allah, maka jatuh kepada apa? Kesyirikan. Yang tadi sudah diberi contoh sebagian dari pembahasan itu. Oke. Ini kesyirikan yang bermakna umum. Ada kesyirikan yang bermakna khusus. Ini kebalikan juga dari tauhid yang bermakna apa? Khusus. Kalau tadi tauhid yang bermakna khusus, yaitu dia mengesahkan Allah pada ibadah, gitu kan? Nah, kalau kesyirikan yang bermakna khusus, kebalikannya di situ. Ya, yaitu dia menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah pada ibadah, tapi dia serahkan kepada selain Allah. Ya, dipahami ya?
Mirip tadi dengan apa? Jenis tauhid atau kesyirikan dalam apa? Uluhiyah. Ini yang kedua ya. Ini digunakan oleh sebagian ulama. Ya. Kalau mereka katakan syirik, itu arahnya kepada kesyirikan dalam uluhiyah. Yaitu dia menjadikan ada tandingan dari makhluk ya yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari definisi kesyirikan. Ya. Dari tinjauan sebagian ulama ya, ada juga ulama yang lain yang memberikan definisi kesyirikan yaitu penyetaraan. Ini definisi lain ya. Penyetaraan selain Allah dengan Allah. Tapi mirip ini, mirip. Ya, maknanya sama. Walaupun beda lafaznya, maknanya sama. Ya. Definisi kesyirikan di tinjauan ulama yang lain yaitu menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya. Menyetarakan selain Allah dengan Allah, disamakan pada perkara-perkara apa? Khusus milik Allah. Nah, kalau sudah perkara khusus sama tadi dengan yang sudah dibagi 3 tadi ya. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dari definisi-definisi kesyirikan yang diterangkan oleh para ulama kita. Baik. Dan kesyirikan sudah kita bagi ya. Terbagi 2 kan? Ada syirik akbar, ada syirik apa? Asghar. Nah, sekarang apa definisi syirik akbar? Definisi syirik asghar. Ini juga ada beberapa definisi di kalangan ulama ya. Nah. Baik. Ada yang mengatakan syirik akbar itu adalah semua keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang merupakan kesyirikan yang mana hal-hal ini tadi ini bisa mengeluarkan dari Islam, bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Ya, seorang ya. Syirik akbar itu adalah segala jenis keyakinan atau ucapan atau perbuatan ya yang dihukumi syirik dan dia bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Itu yang dikatakan apa? Syirik akbar. Ya. Kalau ringkasnya itu dia kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Itu syirik akbar. Apakah itu berupa keyakinan, ucapan atau perbuatan. Baik, kalau syirik asghar ya mirip tadi definisinya. Ya, yaitu segala jenis keyakinan, ucapan atau perbuatan yang dihukumi syirik tapi tidak apa? Mengeluarkan dari Islam. Ya. Ucapan, keyakinan atau perbuatan ya yang dihukumi syirik tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ada seperti nanti kita akan lewat di kitab Tauhid. Ya. Kalau bahasa lainnya syirik asghar ini yaitu kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu syirik asghar namanya. Ya. Baik itu keyakinan, ucapan atau perbuatan. Ya. Tadi kan sudah diberi contoh ya seperti riya. Riya ini kan apa? Syirik asghar. Riya ini kan dari amalan hati. Ya. Ada di hati kan? Kalau dia riya itu kan amalannya seperti itu. Nah, itu bentuk kesyirikan tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tersembunyi dia dalam hati. Ya. Contoh apa lagi misalnya? Seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, Nabi hukumi dalam hadis. Itu kesyirikan. Tapi ini syirik apa? Asghar. Bukan syirik akbar. Itu contoh ucapan. Bersumpah dengan nama selain Allah. Baik, contoh perbuatan misalnya seperti dia pasang jimat-jimat ya, untuk menangkal bahaya. Ini syirik apa ini? Hah? Asalnya syirik asghar. Gitu kan? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini jimat tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi dia yakini saja.
punya keutamaan dan seterusnya. Dia yakini Allah yang memberikan manfaat, menolak bahaya. Tapi dia pakai jimat sebagai alat saja. Ini hukumnya apa? Syirik asghar. Dari contoh perbuatan. Dipahami ya? Beda kalau misalnya dia berpatokan pada jimat tadi itu. Dibilang jimat ini yang menolak bahaya. Ya, yang mendatangkan manfaat. Ini berubah nanti menjadi apa? Syirik akbar. Jadi tergantung dari keyakinannya di situ ya, seputar jimat tadi itu. Dipahami ya? Baik. Itu dari pembagian kesyirikan ya, secara ringkas. Walaupun nanti akan dibahas di kitab Tauhid. Ya. Baik. Ini definisi ya, satu definisi. Ada juga definisi yang lain yang diterangkan oleh para ulama kita. Tapi kadang walaupun beda lafaz-lafaznya, maknanya sama seperti itu. Maknanya apa? Maknanya sama. Kalau bahasa lain di ulama yang lain, syirik akbar itu adalah ya, dia menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah yang bisa menghilangkan dari asal keimanannya. Ya. Mirip tadi ya, dijadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah yang bisa menghilangkan apa? Asal keimanannya, sehingga dia bukan lagi muslim. Kalau hilang imannya, dia bukan lagi apa? Muslim. Itu syirik akbar. Kalau syirik asghar, dia menjadikan sesuatu dari hak Allah, tapi dia arahkan kepada selain Allah, tapi hal itu hanya mengurangi ya, dari keimanan, bukan hal yang membatalkan keimanan. Kayak tadi ya, dia ria, atau dia bersumpah dengan nama selain Allah, atau dia pasang jimat. Ya, ini kan kalau sudah diberi contoh ya, dari syirik asghar itu mengurangi keimanan, kesempurnaan imannya hilang. Tapi dia masih muslim, dia masih apa? Mukmin, belum dikatakan kafir. Itu bahasa yang lain, tapi sama. Ya, sama saja, ujungnya sama, maknanya sama. Walaupun dari ulama itu yang membahasakan seperti tadi bermacam-macam, tapi intinya sama. Ya, arahnya itu. Syirik akbar itu kesyirikan yang bisa mengkafirkan. Kalau syirik asghar, kesyirikan yang tidak apa? Mengkafirkan. Itu aja ringkasnya dalam masalah ini. Nah, di situ ulama banyak dari ucapan-ucapan mereka, tapi maknanya sama. Baik. Jadi dari ringkasan ya, kesyirikan dan pembagian dari kesyirikan itu. Baik. Ya. Jadi sudah jelas sekarang apa yang dikatakan oleh Syekh di sini ya. Kata Syekh, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Jika kesyirikan masuk dalam ibadah, maka dia akan merusak. Tadi sudah diterangkan. Di sini kerusakannya bisa mengarah pada syirik besar atau bisa mengarah pada syirik apa? Kecil. Tergantung dari kesyirikan yang dia perbuat. Al hadathi idza dakhala fit tahara. Sebagaimana hadath jika dia telah masuk dalam tahara. Cetakan yang lain di situ ada tambahan ya, kita sudah terangkan di bawah di situ. Di cetakan yang lain, jadi setelah Syekh katakan kal hadathi idza dakhala fit tahara, beliau bawakan ayat ya. Kama qala ta'ala, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah pantas bagi kaum musyrikin ya, mereka memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menyaksikan pada diri mereka kekufuran. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka dan dalam neraka mereka apa? Kekal. Ya. Nah, di sini dari pembahasan dari bahaya kesyirikan di sini ya. Ya, orang-orang musyrikin dimaklumi di masa dahulu kala ya. Mereka juga memakmurkan masjid. Ya. Mereka apa? Bersihkan masjid. Ya. Mereka jaga kebersihannya dan seterusnya. Mereka juga beribadah kepada Allah di masjid. Ya, Masjidil Haram ketika itu ya. Tapi bercampur dengan berhala-berhala di situ. Ya.
Maka ini tidak ada manfaat dari ibadahnya. Sama tadi mirip apa yang sudah diterangkan. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka. Wa fin narihum khalidun, dan mereka kekal dalam neraka. Ya. Jadi ini merusak amalan. Ditambah di sini bahaya yang lain dari kesyirikan. Kesyirikan itu dari sebab yang mengekalkan dalam api neraka waliyadzubillah. Ya, nanti kita akan rinci insyaallah taala dari bahaya kesyirikan di pembahasan yang keempat dari mukadimah ini ya. Tentang sebab keselamatan dari kesyirikan, dan di sini beliau juga akan terangkan dari bahaya-bahaya kesyirikan. Ya, mungkin segera itu dulu ya dari akhir majelis kita di malam hari ini. Segera dari akhir majelis kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.